Awal berdirinya kerajaan Kalingga diperkirakan dimulai pada abad ke-6 sampai abad ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari kerajaan India kuno yang bernama Kaling, mengidekan bahwa ada tautan antara India dan Indonesia. Bukan hanya lokasi pasti ibu kota dari daerah tersebut saja yang tidak diketahui, tapi pun catatan sejarah dari periode ini sangatlah langka. Salah satu tempat yang dicurigai menjadi lokasi ibu kota dari kerajaan ini adalah Pekalongan dari Jepara. Jepara dicurigai karena adanya Kabupaten Keling di pantai utara Jepara, sedangkan Pekalongan dicurigai karena masa lalunya pada saat awal dibangunnya kerajaan ini adalah sebuah pelabuhan kuno. Beberapa orang juga mempunyai ide bahwa Pekalongan adalah nama yang sudah berubah dari pada tahun 674, kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima, yang terkenal dengan peraturan kejamnya pada pencurian di mana hal itu memaksa orang-orang Kalingga menjadi jujur dan selalu memihak pada kebenaran. Menurut cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, pada suatu hari seorang raja dari negara yang asing datang serta meletakkan sebuah kantung yang terisi dengan emas pada persimpangan jalan di Kalingga untuk menguji kejujuran serta kebenaran dari orang-orang Kalingga yang terkenal. Dalam sejarahnya, bahwa tak ada yang berani menyentuh kantung emas yang bukan milik mereka, paling tidak selama 3 tahun sampai akhirnya anak dari Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mendengar hal itu, Sima langsung menjatuhkan hukuman mati kepada anaknya sendiri. Mendengar hukuman yang dijatuhkan oleh Sima, beberapa orang memohon supaya Sima hanya memotong kakinya karena kakinya lah yang bersalah. Dalam beberapa cerita, orang-orang tersebut meminta Sima hanya memotong jari dari anaknya. Dalam salah satu kejadian pada sejarah kerajaan Kalingga, ada sebuah titik balik di mana kerajaan ini terislamkan. Pada tahun 651, Utsman bin Affan mengirimkan beberapa utusan menuju Tiongkok sambil mengembangkan misi untuk memperkenalkan Islam pada daerah yang asing itu. Selain ke Tiongkok, Utsman juga mengirim beberapa yang utusannya menuju Jepara yang dulu yang bernama Kalingga. Kedatangan utusan yang terjadi pada masa Sesidog Ratu Sima turunan dan digantikan oleh Jai Sima ini menyebabkan sang raja memeluk agama Islam dan pula diikuti jejaknya oleh beberapa bangsawan Jawa yang mulai meninggalkan agama asli mereka dan menganut Islam. Seperti kebanyakan kerajaan lainnya di Indonesia, kerajaan Kalingga pun mengalami ketertinggalan ketika kerajaan itu runtuh. Dari seluruh peninggalan yang berhasil ditemukan adalah 2 candi bernama Candi Angin dan Candi Bubrah. Candi Angin dan Candi Bubrah adalah 2 candi yang ditemukan di Keling, tepatnya di Desa Tempur. Candi Angin mendapatkan namanya karena mempunyai letak yang tinggi dan berumur lebih tuas dari Candi Borobudur. Candi Bubrah di lain sisi merupakan sebuah candi yang baru setengah jadi, namun umurnya sama dengan Candi Angin. Politik kerajaan. Kehidupan politik pada abad 7 Masehi, kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit, penyu, emas, perak, jula bada, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan.
Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenal ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tasih. Tasih adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Tasih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Kerajaan Kalingga adalah pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga adalah ajaran Buddha Hinayana. Pada tahun 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Huining berkunjung ke Kalingga. Dia datang untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Cina. Usaha Huining ditolong oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Jinanabhadra. Raja-raja di Kerajaan Kalingga. 1. Prabu Wasumurti 594 sampai 605 Masehi. Pasca didirikan oleh Dapunta Shailendra pada abad ke-6 Masehi. Prabu Wasumurti ditunjuk sebagai raja pertama dan berkuasa sekitar 11 tahun. 2. Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi. Usai Prabu Wasumurti meninggal, tahta kerajaan Kalingga diambil alih putranya yaitu Prabu Wasugeni dengan masa jabatan 27 tahun. 3. Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi. Meninggalnya Prabu Wasugeni membuat sang putra bernama Prabu Wasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. 4. Prabu Kirathasingha 632 sampai 648 Masehi. Pegenerasi raja penguasa Kalingga masih terus berlangsung sampai pada Prabu Kirathasingha yang dipercaya menjadi 5. Prabu Wasukawi 652 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mengisahkan sosok Prabu Wasukawi. Namun, dia diketahui pernah menjabat sebagai penguasa Kalingga. 6. Prabu Kartikeyasingha 648 sampai 674 Masehi. Prabu Kartikeyasingha menikah dengan putri Prabu Wasugeni yaitu Dwi Wasuwari, Ratu Sima. Kartikeyasingha pun mendapat jatah berkuasa di Kalingga selama 26 tahun. 7. Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. Saat suami Ratu Sima, Prabu Kartikeyasingha, wafat, kekuasaannya digantikan sang ratu yang mengembalikan keadaan membuat kerajaan Kalingga berada di masa kejayaan. Kerajaan Kalingga mempunyai pemimpin perempuan yang termasyhur bernama Ratu Sima. Di bawah pemerintahan Ratu Sima yang berkuasa antara 674 sampai 695, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Ratu Sima adalah ratu yang paling terkenal keadilannya dan kejujurannya di kerajaan Kalingga. Ia memerintah dengan sangat keras, tegas, tetapi juga adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, tertib, dan teratur. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Keadaan kerajaan Kalingga dibuktikan dengan adanya pengiriman utusan dari Cina ke kerajaan tersebut pada 647 dan 666. Tidak seperti kerajaan pada umumnya, Kalingga tidak banyak meninggalkan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukannya itu terletak di lembah Gunung Merbabu. Runtuhnya kerajaan Kalingga. Setelah Ratu Sima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh di sekitar 752 Masehi karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi dua menjadi kerajaan Keling yang diperkirakan ada di Magelang dan kerajaan Medang atau Mataram kuno berada di sekitar Yogyakarta. Terpecahnya Kalingga diyakini menjadi cikal bakal kerajaan besar di Jawa.